Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita memasuki hadis yang ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang membahas tentang darah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah kenikmatan bagi kita tatkala kita bisa duduk di majelis ilmu, bisa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini patut bagi kita untuk bersyukur, patut bagi kita untuk mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-14 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yaitu membahas tentang darah seorang muslim. Di sini beliau mengatakan al-hadisur rabi' asar, hadis yang ke-14, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari yang tiga. Yang pertama ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah berhubungan namun masih berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa, maksudnya qisas. Wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agama, yang keluar dari jamaah, yakni orang-orang yang murtad dari agama Islam. Hadis ini, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama menjelaskan atas haramnya darah seorang muslim. Hadis ini menunjukkan atas haramnya darah seorang muslim, bahwasanya darah seorang muslim itu adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menjadikan darahnya seorang muslim itu haram, tidak boleh untuk ditumpahkan, tidak boleh untuk dirusak-rusak kehormatannya, termasuk yaitu darahnya. Tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali dengan beberapa kondisi yang telah ditentukan, yang itu datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya dari ketentuan-ketentuan yang bisa menjadikan darah seorang muslim itu halal, ada 3 yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah tatkala seorang itu
berzina, seorang yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah mendapatkan kenikmatan namun dia masih berzina. Kemudian yang kedua orang yang membunuh. Kemudian yang ketiga orang yang murtad dari agamanya. Ini adalah 3 hal yang menjadikan darah seorang muslim menjadi halal atau boleh dibunuh. Dan ada juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini tidak cukup dengan yang 3 ini. Yang 3 ini hanyalah yang paling berat, yang paling asyad. Ada beberapa hal, kondisi-kondisi tertentu yang itu datang di dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan halalnya darah seorang muslim. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya darah seorang muslim itu harus dijaga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, menumpahkan darahnya dengan sengaja, maka balasannya jahannam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka padanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa adda lahu adzaban alima, dan Allah berikan padanya adab yang pedih. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan di dalam khutbahnya yang agung ketika Hajjatul Wada, Nabi mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa i'radukum wa a'radakum haramun alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya kehormatan kalian itu haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari kalian ini, fi biladikum hada, di negeri kalian ini. Jadi haram, tidak boleh seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga ketika Hajjatul Wada, "Ala innama hiya arba, la tusriku billahi syai'a, wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wa la taznun, wa la tasrikun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang penting itu ada 4. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak membunuh jiwa kecuali yang Allah Subhanahu, yaitu tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian kecuali dengan hak, dan tidak berzina dan tidak mencuri. Maka dari sini para ulama mengatakan seorang muslim darahnya, kehormatannya adalah haram. Darahnya haram, hartanya haram, dan kehormatannya harus dijaga. Tidak boleh seorang muslim mengganggu muslim yang lainnya, tidak boleh merusak kehormatannya, tidak boleh mengambil, merampas hartanya. Karena Nabi mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram." Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya menumpahkan darah seorang muslim bukanlah sesuatu yang remeh, melainkan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui mahalnya, berharganya darah seorang muslim ini. Bahkan disebutkan bahwasanya kehormatan darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah adalah sesuatu yang mulia. Orang Islam semuanya kalau sholat menghadap ke sana, dan itu mulia, sangat agung. Tapi darah seorang muslim itu lebih mulia lagi. Maka kalau ada orang berani menghancurkan Ka'bah, orang Islam pun pasti sakit hati dan tidak terima. Maka seorang muslim pun seharusnya demikian. Tatkala ada seorang muslim yang dibunuh, maka muslim yang lainnya seharusnya pun tidak terima. Maksudnya yaitu harus ada ketidaksukaan dengan perbuatan seperti ini, karena darah seorang muslim itu lebih mulia, disebutkan oleh para ulama. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merusak kehormatan seorang muslim seperti membunuh dan yang semisalnya itu disebutkan oleh para ulama merupakan dosa besar. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair
menyebutkan nomor urutan yang kedua, kalau nggak salah urutan yang kedua, dosa yang paling besar. Yang kedua adalah membunuh seorang muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in, tidak halal. Maksudnya adalah haram. Imri'in muslimin, seorang muslim. Maksudnya tidak boleh membunuh seorang muslim. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Dan kata para ulama, seorang muslim di sini disebutkan laki-laki, bukan berarti perempuan halal darahnya, bukan. Meskipun dalam khitab syariat di sini mengatakan imri'in muslim, seorang laki-laki yang muslim, masuk di sini juga seorang wanita yang muslimah. Maka seorang muslim dan muslimah haram darahnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani. Ini penyebab pertama yang menjadikan darah seorang muslim halal. Awalnya haram, bahkan sangat mulia, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh membunuh. Ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Walahum adzabun alim, mendapatkan wa'adallahu lahum adzaban alim. Allah memberikan kepadanya azab yang pedih. Wa'addalahu adzaban alima, Allah memberikan azab yang pedih, diancam dengan kekal di dalam neraka. Maka hukum asal darah seorang muslim itu haram, tidak boleh sembarangan, kecuali dalam 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani. Yang pertama adalah ats-tsayyibu az-zani, seorang yang sudah menikah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya karunia, berikan kenikmatan, Allah muliakan dia dengan kenikmatan, diberikan seorang istri atau sudah menikah dengan nikah yang sah, dan dia sudah merasakan nikmatnya, maka orang yang seperti ini disebut dengan ats-tsayyib. Jadi ats-tsayyib dikatakan oleh para ulama adalah orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah berhubungan, sudah mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Maka orang yang seperti ini sifatnya disebut orang ats-tsayyib. Dan jika orang yang seperti ini melakukan perzinahan, maka orang seperti ini, kata para ulama, yaitu dihukum atau dirajam sampai meninggal dunia, sampai mati. Jadi seorang yang menikah, ya, baik laki-laki atau perempuan, sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian dia sudah berhubungan dengan istrinya dalam nikah yang sah tadi, lalu masih melakukan perzinahan, maka hukumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara dihukum dirajam, dilempar dengan batu sampai dia meninggal dunia. Ini sesuatu yang sangat besar. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang yang sudah menikah atau disebut dengan az-zina al-muhsan, ya, orang yang sudah menikah lalu berzina, ini adalah hukumannya dengan cara dilempar dengan batu sampai dia meninggal dunia. Ini hukumannya, berarti sudah halal darahnya. Ada orang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, lalu melakukan zina, maka hukumannya dilempar dengan batu. Ada sebuah masalah yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa dibunuhnya dengan cara seperti ini? Kenapa cara membunuhnya dengan cara seperti ini? Yaitu dengan cara dilempar sampai meninggal dunia. Karena nampaknya itu adalah menyakitkan. Kenapa tidak dengan cara yang baik? Karena Nabi mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara bunuhnya. Maka dijawab oleh beliau, karena yang dimaksud dengan yaitu bunuhan yang baik
itu bukan dengan cara yang paling mudah, bukan dengan cara yang paling mudah, akan tetapi bunuhan yang baik itu adalah bunuhan yang sesuai, cara membunuh yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukma." Siapa yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya? Maka kalau ada orang mengatakan ini bentuk penyiksaan, ini tidak baik di dalam membunuh, sedangkan Nabi mengatakan, "Wa idza qataltum fahsinul qitlata." Kalau membunuh maka perbaikilah bunuhannya. Maka yang dimaksud perbaiki bunuhannya adalah bunuhan yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah seperti ini hukum Allah adalah dengan cara yaitu dilempar sampai dia meninggal dunia untuk orang yang berzina muhsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama, disebutkan oleh ahlul ilmi, apa hikmah dari pembunuhan dengan cara seperti ini. Disebutkan oleh para ulama, kenapa dibunuh dengan cara seperti ini? Kata para ulama, disebabkan orang yang melakukan zina itu pasti merasakan kenikmatan seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Dia merasakan kenikmatan seluruh tubuhnya. Maka apabila dia telah merasakan kenikmatan seluruh tubuhnya dengan perkara yang haram, maka pantas bagi dia untuk dibunuh dengan cara dirajam dengan batu sampai dia meninggal dunia. Karena dia yang merasakan kenikmatan seluruh tubuhnya, maka dilemparlah dengan batu sehingga juga merasakan sakitnya di seluruh tubuhnya. Ini hukuman bagi orang yang pezina muhsan. Dan ini hukumannya di dunia. Dan orang kalau sudah dirajam seperti ini, maka nanti diampuni di akhirat, tidak ada hukuman lagi. Maka hikmah dari hukuman seperti ini, kata para ulama, agar dia merasakan semua sakit. Merasakan semua sakit pada tubuhnya, karena dia tatkala berhubungan, berzina, waliyadzubillah, dia juga merasakan kenikmatan di seluruh tubuhnya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, sebagian ahli ilmi mengatakan bahwasanya, atau dikatakan oleh para ulama bahwasanya membunuhnya orang pezina ini dengan batu yang kecil, dengan batu yang sedang. Tidak membunuh dengan batu yang kecil sehingga menyebabkan rasa sakitnya terlalu lama. Lama meninggalnya sehingga dia tersiksa dengan siksaan yang sangat lama. Tidak juga, kata para ulama, dilempar dengan batu yang sangat besar sehingga dia cepat meninggal dunia. Karena tadi hikmahnya dia agar bisa merasakan sakitnya terlebih dahulu sebagaimana dia merasakan nikmatnya di seluruh tubuhnya. Maka batu yang dilemparkan, kata para ulama, adalah batu yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya perbuatan zina ini itu sangat berpengaruh kerusakannya kepada suatu daerah atau masyarakat. Disebutkan bahwasanya kerusakan zina kalau dibiarkan itu akan menyebabkan kerusakan urusan akhirat, kerusakan dunia, bahkan akan ada sebuah penyakit yang itu tidak akan ada batasnya, tidak akan sembuh. Ini keburukan daripada zina. Oleh karenanya syariat Islam melarang zina, bahkan tidak boleh mendekati perbuatan zina. Bukan cuma hanya melarang, mendekati saja tidak boleh. Karena memang kerusakannya itu kerusakan dunia, kerusakan akhirat, bahkan dari sisi kesehatan pun ada kerusakan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya Allah melarangnya, bahkan memberikan ancaman dengan ancaman yang pedih bagi orang yang melakukan zina. Waliyadzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukuman bagi seorang pezina, adab bagi seorang pezina disebutkan oleh para ulama itu bertingkat-tingkat. Yaitu bertingkat-tingkat sesuai dengan siapa pelakunya. Bertingkat-tingkat juga sesuai dengan maf'ulnya siapa. Bertingkat-tingkat yaitu sesuai dengan waktu atau
pendorong kepada perbuatan tersebut. Ya, jadi hukuman atau dosa seorang pezina itu bertingkat-tingkat sesuai dengan pelakunya atau maf'ulnya, objeknya, sesuai dengan yaitu waktu dan tempatnya, dan juga sesuai dengan pendorong untuk melakukan zina. Disebutkan oleh para ulama, oleh karenanya datang di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhum." Ada 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka, wa la yukallimuhum, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, wa lahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab, walahum azabun, dan mereka mendapatkan azab. Nabi menyebutkan di antaranya Usaimid zanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Usaimid yang berzina. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan Usaimid zanin adalah seorang yang sudah tua. Seorang yang sudah tua yang dia syahwatnya mungkin sangat lemah, bahkan lebih lemah dari seorang pemuda yang masih kuat. Maka orang yang seperti ini melakukan sebuah dosa, syahwatnya sudah lemah, dia sudah tua usianya, lalu masih melakukan perzinahan wal'iyadzubillah, maka dia, kata para ulama, dosanya lebih besar, lebih berat dosanya daripada yaitu orang yang memang memiliki syahwat yang sangat besar. Cuman sama-sama dosa. Jadi seorang pemuda berzina dosa besar. Seorang yang sudah tua bahkan seharusnya dia sudah tidak mungkin berzina tapi masih berzina juga dosa besar, dan dosanya lebih besar daripada orang yang masih muda yang masih kuat syahwatnya. Jadi tergantung kondisi. Disebutkan juga oleh para ulama tergantung dengan maf'ulnya. Siapa maf'ulnya? Kalau dia berzina dengan keluarganya, wal'iyadzubillah, ya, ada seorang berzina dengan keluarganya, kata para ulama ini dosanya lebih berat daripada berzina dengan orang yang bukan keluarganya. Tergantung maf'ul, objeknya siapa. Kemudian kalau dia misalnya berzina dengan tetangganya, wal'iyadzubillah, ini juga lebih besar daripada berzina dengan orang yang jauh rumahnya, bukan tetangganya. Semuanya sama-sama dosa. Semuanya sama-sama dosa. Cuman berat dan enggaknya, ya, beratnya itu pasti lebih berat dengan orang-orang yang kerabatnya atau tetangganya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa demikian? Ya, karena selain dia merusak kehormatan keluarganya, ya, selain dia berzina, merusak kehormatannya, dia juga merusak kehormatan keluarganya sendiri. Begitu pula dengan tetangga, selain dia merusak kehormatan dia tetangganya, dia juga merusak dalam hak tetangga. Ya, karena kerabat tetangga punya hak, sudah rusak kehormatannya, kemudian dia rusak haknya. Maka ini merupakan dosa yang sangat besar dan semakin besar sesuai dengan siapa dia berzina. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama sesuai dengan waktunya, ya, atau tempatnya. Orang yang berzina di waktu-waktu yang mulia seperti di bulan Ramadan atau waktu-waktu yang lainnya, maka ini lebih besar dosanya daripada waktu-waktu yang lainnya yang tidak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa zina yang sampai mendapatkan hukuman bunuh di sini atau sampai menghalalkan darah dengan cara dilempar sampai mati, ini untuk pezina yang muhsan, orang yang sudah pernah menikah dan sudah pernah berhubungan. Adapun orang yang tidak pernah menikah, ya, belum pernah menikah dengan nikah yang sah, maka ini disebut bukan yaitu pezina muhsan. Kata para ulama hukumannya ya disebutkan dalam Al-Quran dengan cara dicambuk 100 kali, kemudian setelah itu diasingkan. Jadi patokannya adalah sudah pernah menikah atau tidak. Tidak pandang umur. Meskipun usianya mungkin sudah tua, tapi belum pernah menikah, maka dia tetap bukan pezina muhsan. Meskipun umurnya masih muda, sudah menikah dan sudah berhubungan, maka dia tetap dikatakan pezina muhsan kalau nanti berzina. Wal'iyadzubillah.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya dalam masalah menegakkan hukuman hudud atau takzirat, mengasingkan seorang, ini semuanya adalah tugasnya seorang imam, tugasnya waliul amri, seorang pemimpin atau orang yang ditunjuk atau penggantinya, naibnya. Maka tidak boleh seorang menegakkan hukuman ya, dan itu bukan perintah dari seorang pemimpin, tapi hanya individu saja, maka ini tidak boleh. Bahkan dikatakan oleh para ulama, apabila yang menegakkan hukuman seperti hudud atau takzir seperti ini adalah orang-orang biasa, bukan seorang imam, maka kata para ulama akan muncul kekacauan di sebuah masyarakat. Di satu daerah tersebut nanti akan muncul kekacauan. Satu dengan yang lainnya akan berselisih dan akan muncul kerusakan-kerusakan yang begitu banyak. Oleh karenanya kata Ibnu Utsaimin mengatakan, qalal ulama la yajuzu iqamatil hudud wala ta'zirat illa al imam aw naib. Tidak boleh menegakkan hudud-hudud, hukuman-hukuman atau takzir, yaitu mengasingkan seorang hukuman, juga ada hudud, ada takzir, maka ini tidak boleh kecuali seorang imam atau naibnya, seorang pemimpin atau naibnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya seorang itu sampai dilempar atau dihukum, pezina muhsan ini dihukum dengan hukum mati, disebutkan oleh para ulama caranya dengan dua sebab. Yang pertama, dengan dia datang mengaku kepada seorang pemimpin. Dia datang mengaku bahwasanya dia sudah berzina. Ini maka hukumannya adalah hukum, maka ditetapkan hukuman nanti. Kemudian juga kata para ulama yang kedua, dengan cara saksi. Ada seorang yang menyaksikan bahwasanya dia berzina. Cuman saksi di sini disebutkan oleh para ulama harus 4 saksi. Harus 4 saksi dari laki-laki. Kemudian 4 saksi dari laki-laki ini melihat. Kata para ulama harus melihat kemaluan bertemu kemaluan. Kalau misalnya dia hanya melihat berduaan di satu tempat, atau melihat dalam kondisi yaitu masuk ke suatu rumah kemudian menutup pintu berduaan, maka ini tidak sampai pada hukuman yaitu dirajam tadi. Tidak sampai pada hukuman dihukum mati, dilempar dengan batu. Jadi syaratnya kalau yang saksi, yang pertama harus saksi dari laki-laki, 4 laki-laki, kemudian 4-4-nya ini harus melihat ya, kemaluan bertemu dengan kemaluan. Kalau hanya melihat di satu tempat berduaan dan yang semisalnya, maka kata para ulama tidak ditetapkan hukum pembunuhan bagi orang yang berzina ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW, sebab yang kedua yang menjadikan darah seorang muslim itu halal adalah an-nafsu bin nafsi. Maksudnya adalah kisos. Ada seorang membunuh, maka si pembunuh al-qatil, si pembunuh dalam hukum Islam boleh dibunuh. Itu namanya hukum kisos. Tergantung nanti keluarga yang dibunuh gimana. Ya, karena nanti akan ada kadang damai atau membayar fidyah dan yang semisalnya. Tapi di dalam hukum Islam juga ada yang namanya kisos. Maka orang yang membunuh muslim yang lainnya ada hukuman namanya kisos. Dan ini bagi orang muslim yang membunuh muslim yang lainnya dengan sengaja. Adapun orang muslim yang membunuh dengan qatlul khata', membunuh yang salah, maka disebutkan di dalam Al-Quran yaitu dengan cara kafarah dan membayar diyah nanti, diberikan kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di dalam hukum kisos ada orang yang membunuh lalu dibalas dengan kisos juga.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayah." Di dalam qisas itu ada kehidupan. Maka kata para ulama, adanya qisas, ya, hukuman bagi orang yang membunuh dengan cara diqisas, yang membunuh dengan sengaja, ini terhadap ada kehidupan. Maksudnya ada keamanan, ketentraman, kehidupan manusia, masyarakat akan menjadi tenang. Ini hikmahnya. Jadi kalau ada suatu negeri atau sebuah daerah, misalnya suatu negeri, kemudian dia menetapkan hukum qisas, maka kehidupan masyarakatnya akan tenang. Karena dia tidak berani bermain-main dengan pembunuhan. Apa hukumannya? Karena nanti hukumannya dibunuh. Akan tenang manusia hidupnya. Disebutkan para ulama karena hukumannya nanti dia akan dibawa ke suatu tempat, dibawa ke suatu tempat di hadapan manusia, kemudian di saat itu dia dibunuh. Dipisahkan kepalanya dari lehernya, disaksikan semua manusia, maka orang-orang akan merasa takut dan tidak akan berani melakukan pembunuhan. Makanya ini hikmahnya kalau ada hukum qisas, ya. Tentunya yang menegakkan seperti ini adalah seorang pemimpin. Namun tatkala tidak ada hukum qisas, maka banyak di mana-mana pembunuhan. Seakan-akan darah seorang muslim itu adalah darah yang murahan. Padahal dalam Islam darahnya seorang muslim itu sangat mulia. Maka kata para ulama mengatakan bahwasanya membunuh seorang yang membunuh atau adanya hukum qisas ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya seorang akan menjadi tenang, dengannya masyarakat akan hidupnya tenang dan merasakan keamanan dan ketentraman. Maka ini sebuah kenikmatan. Maka Nabi mengatakan an-nafsu bin nafsi, membunuh dibalas dengan membunuh. Ini yang disebut dengan hukum qisas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Tidak bisa sembarangan seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Karena tadi ancamannya adalah ancaman neraka. Diancam kekal di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada hukum qisas. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Seorang yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. Disebutkan oleh para ulama, ini termasuk hal yang paling besar dosanya juga. Karena dia meninggalkan agama Islam, maksudnya adalah murtad. Dan orang yang keluar dari agama Islam berarti dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Orang yang keluar dari agama Islam berarti dia sudah keluar dari jamaah kaum muslimin. Disebutkan oleh para ulama ini termasuk dosa yang paling besar. Kenapa termasuk dosa yang besar? Karena mengandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah keluar dari agama Islam. Apapun agamanya, yang penting dia sudah keluar dari agama Islam, maka kata para ulama tetap dia dihukum mati. Boleh halal darahnya. Ini bagi orang yang sudah masuk agama Islam, kemudian sudah mengenal agama Islam, cuman masih kembali murtad, maka ini hukumannya dibunuh. Cuman ada masalah yang disebutkan oleh para ulama, apakah orang seperti ini harus diminta taubat terlebih dahulu? Diminta taubatnya, kalau mau bertaubat maka gak jadi dibunuh, kalau gak mau bertaubat maka dibunuh. Apakah demikian? Disebutkan oleh para ulama, ini terdapat khilaf antara para ulama. Kalau seorang meninggalkan agamanya murtad, apakah dia harus diminta taubat? Ada khilaf di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya orang seperti ini tidak perlu dimintai taubat terlebih dahulu. Ada sebagian mengatakan orang seperti ini harus diminta taubat terlebih dahulu.
Wallahu alam, yang rajih sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tergantung kondisinya dan juga dikembalikan kepada pemerintah. Kalau memang lihat kondisi orang ini, misalnya dia murtad dari agama Islam, selain murtad dari agama Islam, dia juga mengajak orang-orang untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia menampakkan kekufurannya, menghina-hina Islam, kemudian juga menjelek-jelekkannya. Kemudian dia menampakkan keburukan, membuat syariat-syariat baru terus seperti itu. Maka orang seperti ini tidak usah diminta taubat. Maka orang seperti ini, kata para ulama, tidak usah diminta taubatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesuai dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman baddala dinahu faqtuluh." Faman baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang telah mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Mau dia ganti ke agama apapun, yang penting agamanya selain agama Islam. Dia asalnya Islam kemudian mengganti agamanya. Mau agama ini, agama itu, yang penting itu bukan agama Islam, agama kufuran, maka faqtuluh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah dia. Ya, dan hadis ini yang menjadi dalil kata para ulama bahwasanya di sini tidak usah dimintai taubat terlebih dahulu. Ya, cuman wallahu alam, nanti tergantung kalau memang dia menyeru kepada keburukan dan terus mengejek, menghina agama Islam, maka ini tidak perlu dimintai taubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 hal yang berkaitan dengan darah seorang muslim menjadi halal yang ada di dalam hadis ini. Namun ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang lain yang menjadikan darah seorang muslim itu juga halal. Dan itu disebabkan karena ada kemiripan atau ada kesamaan. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau adalah orang yang melakukan al-liwat, homoseksual. Ini disebutkan oleh para ulama hukumnya sama seperti berzina. Dalam artian dia juga halal darahnya. Dia halal darahnya, hukumannya dibunuh. Orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut, maka dia dihukum dengan dibunuh. Dan kata para ulama, ini tidak pandang apakah dia sudah pernah menikah atau belum menikah. Yang penting dia melakukan hal tersebut, waliyadzubillah, maka dia hukumannya dibunuh. Maka dia hukumannya dibunuh. Tidak pandang apakah dia sudah menikah atau belum. Cuman disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di antara syaratnya yang penting balik dan berakal. Ya, dia adalah orang yang balik dan dia berakal, kemudian dia melakukan hal tersebut, maka hukumnya haram dan dia mendapatkan hukuman dibunuh. Cuman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perbedaan antara ulama tentang hukumannya. Ada sebagian memang mengatakan tidak sampai dibunuh. Cuman kata para ulama ini adalah pendapat yang lemah. Baik, masuk waktu azan. Baik, kita lanjutkan setelah azan. Wallahu taala alam. Sebagaimana seorang pezina, cuman ada sedikit perbedaan. Kalau orang pezina itu harus pezina muhsan, yang sudah menikah dan sudah berhubungan dengan di dalam nikah yang sah tadi, maka dia berzina, maka dia mendapatkan hukuman bunuh. Tapi kalau al-liwat,
yaitu homoseksual ini, maka dia tidak pandang apakah sudah menikah atau belum. Cuman para ulama cara membunuhnya ada perselisihan. Ada yang mengatakan hukumannya seperti hukum pezina muhsan, dengan cara dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Ada sebagian ulama mengatakan yaitu dengan cara dibawa ke tempat yang tinggi. Dibawa ke tempat yang tinggi, kemudian dilempar dari tempat yang tinggi. Dibawa ke tempat yang tinggi, ke gunung misalnya, lalu dia dilemparkan dari sana sampai meninggal dunia. Ada yang mengatakan sambil diiringi dengan batu. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, karena hukum untuk al-liwat ini itu lebih besar, lebih buruk daripada berzina. Orang yang berzina itu karena masih normal. Tapi orang yang berhubungan ini sudah tidak wajar. Laki-laki suka dengan laki-laki, waliyadzubillah, kemudian dia melakukan hubungan, maka ini hal yang tidak wajar. Maka kata para ulama ini lebih buruk lagi dari zina. Makanya ancamannya lebih berat. Tidak pandang apakah dia muhsan atau bukan muhsan. Semuanya dihukum dengan cara dilempar dari ketinggian. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya juga yang disebutkan oleh para ulama adalah penyihir, as-sahir, seorang penyihir. Dan ini dikatakan karena seorang penyihir tidak mungkin jadi seorang penyihir kecuali dia harus kufur dulu kepada Allah. Karena memang penyihir itu bisa mendapatkan kekuatan setelah dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak prakteknya dari para sahabat, ya, membunuh, ya, seorang penyihir. Disebutkan bahwasanya haddus sahir, hukuman bagi seorang penyihir, ad-darbu bis-sayf, yaitu dipenggal lehernya. Kemudian juga disebutkan juga di antaranya oleh para ulama yang hukumannya adalah dibunuh, ya, adalah orang yang menjadi jasus, ya, menjadi jasus untuk orang kafir, untuk menjadi jasusnya orang kafir atas orang Islam, ya. Jadi dia jadi mata-mata, kemudian orang Muslim tapi jadi mata-matanya orang kafir, menjadi jasus. Ini juga kata para ulama yang hukumannya dibunuh. Dan banyak, ya, di antaranya juga peminum khamar, ya, sampai 4 kali, kemudian mencuri sampai ke 5 kalinya. Kemudian juga ada yang mengatakan yaitu meninggalkan salat, ya. Karena sebagian ulama mengatakan meninggalkan salat adalah kafir, ya, tentunya di sini ada khilaf. Kemudian juga yaitu orang yang membunuh tadi, kemudian yang meninggalkan salat. Baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya darah seorang muslim itu haram, ya, tidak akan halal kecuali dengan 3 hal yang disebutkan di dalam hadis, dan juga ada beberapa hal, ya, di dalam dalil-dalil yang lain yang juga menunjukkan menjadikan darah seorang muslim itu halal, ya. Dan hal seperti ini semuanya yang menegakkan hukuman adalah seorang pemimpin, bukan perorangan, ya, bukan organisasi dan yang semisalnya, atau orang yang ditunjuk oleh seorang pemimpin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, maka itu disebabkan kurangnya ilmu kami. Apabila ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.